Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Fida di channel YouTube Fida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, terjual lebih dari 15 juta eksemplar. Saat ini kita masuk ke bagian 1, teknik-teknik dasar dalam menangani manusia. Bab 1, kalau Anda ingin mengumpulkan madu, jangan tendang sarang lebahnya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tanggal 7 Mei 1931, perburuan penjahat paling sensasional di kota New York yang pernah dikenal akhirnya sampai pada klimaksnya. Setelah berminggu-minggu pencarian, Crowley, si dua senjata, sang pembunuh, perampok bersenjata yang tidak merokok dan tidak minum minuman keras, berada dalam posisi bertahan, terjebak dalam apartemen kekasihnya di West End Avenue. 150 polisi dan detektif mengepung tempat persembunyiannya. Mereka membuat lubang-lubang di atap. Mereka berusaha memancing keluar Crowley, si pembunuh polisi, dengan gas air mata. Kemudian mereka menyiapkan senapan mesin di gedung-gedung di sekitarnya. Dan selama lebih dari 1 jam, area pemukiman New York dipenuhi suara letusan senjata. Crowley merangkak di belakang kursi, membalas tembakan polisi tanpa henti. 10.000 orang tercekam menyaksikan pertempuran ini. Belum pernah kejadian seperti ini terjadi di pinggiran jalan New York. Ketika Crowley tertangkap, Komisaris Polisi E.P. Mulrooney menyatakan bahwa si bandit dua senjata merupakan salah satu dari kriminal paling berbahaya yang pernah tercatat dalam sejarah New York. Dia adalah pembunuh, ujar sang komisioner, hanya karena jatuhnya sehelai bulu. Tapi bagaimana Crowley, si dua senjata, memandang dirinya sendiri? Kita tahu karena tatkala polisi memberondong apartemennya, dia menulis sepucuk surat yang ditujukan untuk mereka yang berkepentingan. Dan ketika dia menulis, darah mengalir dari lukanya meninggalkan jejak merah di kertas. Dalam suratnya ini, Crowley berkata, "Di balik pakaian saya ada sebuah hati yang letih, tapi sebuah hati yang baik, yang tidak tega melukai siapapun." Beberapa saat sebelum hal ini terjadi, Crowley baru saja mengadakan pesta kencan dengan pacarnya di pinggir kota Long Island. Tiba-tiba, seorang polisi muncul menghampiri mobil dan meminta, "Coba saya lihat surat mengemudi Anda." Tanpa berkata sepatah kata pun, Crowley menarik picu senjatanya dan menembak polisi itu hingga mandi darah. Tatkala polisi yang menjadi korban itu jatuh, Crowley melompat keluar mobil, merampas senjatanya dan menembakkan sebutir peluru lagi ke tubuh tak berdaya itu. Dan itulah si pembunuh yang berkata, "Di balik pakaian saya ada hati yang letih, tapi sebuah hati yang baik, hati yang tidak tega menyakiti siapapun." Crowley dihukum mati di kursi listrik begitu dia tiba di penjara Sing Sing. Apakah dia berkata, "Ini yang saya peroleh karena membunuhi orang-orang"? Tidak, dia berkata, "Ini yang saya peroleh karena membela diri." Hal penting dari kisah ini adalah Crowley, si dua senjata, tidak menyalahkan dirinya sama sekali. Apakah itu sikap yang tidak biasa di antara para kriminal? Kalau Anda mengira begitu, dengarkan ini. Saya sudah melewatkan tahun-tahun dalam hidup saya memberi orang-orang kesenangan, membantu mereka menikmati hidup, dan apa yang saya peroleh adalah perlakuan kejam, sebagai orang yang diburu-buru. Itu yang diucapkan Al Capone. Ya, musuh masyarakat paling terkenal, pemimpin geng paling kejam yang pernah membantai Chicago. Capone tidak mengutuk dirinya. Dia sebenarnya menganggap dirinya sebagai dermawan. Dermawan yang tidak dihargai dan dimengerti secara keliru.
Dan demikian pula halnya dengan Dutch Schultz. Sebelum dia meringkuk terkena peluru bandit di Newark, Dutch Schultz adalah salah satu penjahat paling terkenal di New York. Mengatakan dalam wawancara koran bahwa dia seorang dermawan publik dan dia percaya itu. Saya pernah surat menyurat dengan Lewis yang merupakan sipir penjara Sing Sing New York yang terkenal selama bertahun-tahun tentang masalah ini, dan dia menyatakan bahwa hanya sedikit dari para kriminal di Sing Sing menganggap diri mereka orang jahat. Mereka sama manusiawinya seperti Anda dan saya. Jadi mereka membuat rasionalisasi, mereka menerangkan. Mereka bisa mengatakan kepada Anda mengapa mereka harus menembak dengan menarik picu senjata begitu gesit. Hampir semua dari mereka berusaha memberikan alasan, keliru atau logis, untuk membenarkan tindakan-tindakan antisosial mereka, bahkan untuk diri mereka sendiri. Karenanya, dengan keras berpendapat bahwa mereka sama sekali tidak patut dipenjara. Kalau Al Capone, Crowley si dua senjata, dan Dutch Schultz, dan para wanita dan pria putus asa di balik dinding penjara itu tidak menyalahkan diri mereka sama sekali, bagaimana halnya dengan orang-orang dengan siapa Anda dan saya berhubungan? John Wanamaker, pendiri toko-toko Amerika yang memakai namanya pernah mengakui, saya sudah belajar 30 tahun yang lalu bahwa sungguh bodoh untuk memarahi orang lain. Saya sudah mempunyai cukup masalah dalam mengatasi keterbatasan saya sendiri tanpa mempedulikan fakta bahwa Tuhan tidak membagikan secara merata kemampuan intelijensi seseorang. Wanamaker mendapat pelajaran ini dengan cepat, tapi saya sendiri harus membuat kesalahan besar di dunia yang sudah tua ini selama sepertiga abad sebelum saya sadar bahwa 99 kali dari 100 orang tidak mengkritik dirinya sendiri sama sekali, tidak peduli betapa salahnya apa yang sudah dilakukannya. Kritik adalah hal yang sia-sia karena menempatkan seseorang dalam posisi defensif dan biasanya membuat orang itu berusaha mempertahankan dirinya. Kritik itu berbahaya karena melukai rasa kebanggaan seseorang, melukai perasaan pentingnya, dan membangkitkan rasa benci. B.F. Skinner, seorang psikolog terkenal di dunia, membuktikan lewat pengalaman-pengalamannya bahwa seekor binatang yang diberi hadiah karena tingkah laku baik akan belajar jauh lebih cepat dan menyimpan apa yang dipelajarinya dengan jauh lebih efektif dibandingkan dengan seekor binatang yang dihukum karena bertingkah laku buruk. Studi-studi berikutnya menunjukkan bahwa hal yang sama juga berlaku pada manusia. Dengan mengkritik, kita tidak membuat perubahan yang langgeng dan seringkali malah menimbulkan rasa benci. Hans Selye, seorang psikolog besar lainnya, berkata, kehausan kita akan persetujuan sama besarnya dengan ketakutan kita kepada kritik. Rasa benci yang ditimbulkan oleh kritik dapat menurunkan semangat kerja para pegawai, anggota keluarga, dan kawan-kawan, dan tetap tidak memperbaiki situasi yang sudah dikritik. George B. Johnston dari Enid, Oklahoma, seorang koordinator keamanan untuk sebuah perusahaan rekayasa. Salah satu dari tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa para pekerja harus memakai topi pengaman pada saat mereka berada di tempat kerja lapangan. Dia akan melaporkan kalau dia melihat ada pekerja yang tidak mengenakan topi pengaman, menyampaikan secara panjang lebar peraturan yang harus mereka patuhi. Hasilnya, dia mendapat penerimaan yang tidak simpatik dari mereka yang merasa kesal, dan seringkali setelah dia pergi, para pekerja itu akan menanggalkan topi mereka. Dia memutuskan untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Saat berikutnya, bila dia menemukan pekerja yang tidak memakai topi pengaman, dia bertanya apakah topi itu tidak nyaman dipakai atau tidak cukup pas untuk mereka. Kemudian dia mengingatkan
para pekerja itu dengan nada menyenangkan bahwa topi itu dirancang untuk melindungi mereka dari kecelakaan dan menyarankan agar topi itu selalu digunakan di tempat kerja. Hasilnya adalah kesadaran untuk mematuhi peraturan tanpa rasa kesal dan benci. Anda akan mendapatkan contoh-contoh tentang kesia-siaan dari kritik dalam ribuan halaman sejarah. Sebagai contoh, kita ambil pertengkaran antara Theodore Roosevelt dan Presiden Taft. Pertikaian yang memecah Partai Republik yang menempatkan Woodrow Wilson di Gedung Putih dan tercatat jelas sepanjang masa Perang Dunia Pertama yang merubah arus sejarah. Mari kita lihat faktanya dengan segera. Ketika Theodore Roosevelt melangkah keluar dari Gedung Putih tahun 1908, dia mendukung Taft yang terpilih sebagai presiden. Kemudian, Theodore Roosevelt berangkat ke Afrika untuk berburu singa. Ketika dia kembali, dia meledak. Dia mengkritik Taft untuk sikap konservatifnya, berusaha sendiri untuk mengamankan nominasi untuk masa pencalonan presiden yang ketiga kalinya, membentuk partai Bulmus, dan semua hal lainnya kecuali menghapuskan GOP dalam pemilihan selanjutnya. William Howard Taft dan Partai Republik hanya menang di dua negara bagian, Vermont dan Utah. Kekalahan paling besar yang pernah terjadi pada partai itu. Theodore Roosevelt menyalahkan Taft, tapi apakah Presiden Taft menyalahkan dirinya sendiri? Tentu saja tidak. Dengan berlinang air mata, Taft berkata, "Saya tidak melihat kemungkinan lain yang bisa saya lakukan." Siapa yang harus disalahkan? Roosevelt atau Taft? Terus terang, saya tidak tahu. Dan saya tidak peduli. Hal yang penting yang saya coba ambil adalah kritik Theodore Roosevelt tidak membuat Taft mengakui bahwa dia salah. Kritik ini hanya mendorong Taft mempertahankan dirinya dan dengan mata berlinang mengulangi pernyataan, "Saya tidak melihat kemungkinan lain yang bisa saya lakukan." Atau ambil contoh skandal Teapot Dome. Skandal itu terus memenuhi surat-surat kabar dengan rasa dongkol pada awal tahun 1920-an. Skandal itu mengguncang negara. Dalam ingatan mereka yang hidup saat itu, belum pernah hal yang seperti ini terjadi dalam kehidupan rakyat Amerika. Berikut ini fakta-fakta dari skandal itu. Albert B. Fall, Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Harding, dipercaya dalam penyewaan tempat penyimpanan minyak milik negara di Elk Hill dan Teapot Dome, tempat penyimpanan minyak yang telah dicadangkan untuk pemakaian masa mendatang bagi Angkatan Laut. Apakah Menteri Fall mengizinkan tawaran yang kompetitif? Tidak. Dia menyerahkan kontrak yang menguntungkan itu pada kawannya Edward L. Duhaney, dan apa yang dilakukan Duhaney? Dia memberi Menteri Fall apa yang dia dengan senang menyebutnya pinjaman $100.000. Kemudian dengan angkuh, Menteri Fall memerintahkan Angkatan Laut Amerika datang ke distrik itu untuk mengenyahkan para pesaing yang sumur-sumurnya mengisap minyak dari tempat penyimpanan Elk Hill. Para pesaing ini yang diusir dari tanah mereka, di bawah ancaman senjata dan bayonet, bergegas datang ke pengadilan dan membongkar skandal Teapot Dome ini. Kebusukan ini muncul sangat tajam sehingga menghancurkan pemerintahan Harding, memuakkan seluruh bangsa, mengancam pecahnya Partai Republik dan menempatkan Albert B. Fall ke dalam penjara. Fall dikutuk dengan keji. Apakah dia menyesal? Tidak pernah. Bertahun-tahun kemudian, Herbert Hoover menyampaikan dalam pidato di depan publik bahwa kematian Presiden Harding adalah karena kecemasan mental yang disebabkan seorang kawan yang telah berkhianat kepadanya. Ketika Nyonya Fall mendengar kabar itu, dia serta-merta bangkit dari kursinya menangis dan mengacung-acungkan kepalanya dan berteriak, "Apa? Harding dikhianati Fall? Tidak, suami saya tidak pernah berkhianat kepada siapapun. Rumah ini penuh dengan emas yang tidak akan membuat suami saya tergoda untuk melakukan hal yang salah. Dia yang sudah dikhianati dan menjadi korban." Lanjut.
Begitulah sifat manusia. Mereka yang bersalah menyalahkan orang lain selain diri mereka sendiri. Kita semua seperti itu. Jadi, apabila Anda dan saya tergoda untuk mengkritik seseorang untuk masa mendatang, mari kita ingat Al Capone, Crowley si dua senjata, dan Albert Fall. Mari kita sadari bahwa kritik itu seperti merpati pos. Mereka selalu kembali pulang. Mari kita sadari bahwa orang yang akan kita toleransi dan caci maki mungkin akan mempertahankan dirinya dan membalas mencaci kita. Atau seperti Taff yang lembut yang berkata, saya tidak melihat kemungkinan lain yang bisa saya kerjakan. Pada suatu pagi, tanggal 15 April 1865, Abraham Lincoln terbaring sekarat di kamar sewaan murah yang berseberangan dengan jalan dari Theater Ford, di mana John Wilkes Booth telah menembaknya. Tubuh Lincoln yang jangkung terbaring diagonal di tempat tidur yang terlalu pendek untuknya. Sebuah reproduksi murahan dari lukisan karya Rosa Bonheur yang terkenal The Horse Fair tergantung di atas tempat tidur, dan pancaran sinar temaram dari gas memercikan sinar kuning. Pada saat Lincoln terbaring dalam keadaan sekarat, Menteri Angkatan Bersenjata Stanton berkata, "Di sana terbaring lelaki paling sempurna yang pernah ada di dunia." Apa rahasia sukses Lincoln dalam berhubungan dengan manusia? Saya mempelajari kehidupan Abraham Lincoln selama 10 tahun dan menghabiskan waktu 3 tahun untuk menulis dan menulis kembali sebuah buku berjudul Lincoln the Unknown. Saya yakin saya sudah membuat studi terperinci dan tuntas tentang kepribadian dan kehidupannya selengkap mungkin. Saya mengadakan studi khusus tentang metode Lincoln dalam berurusan dengan manusia. Apakah dia mengikuti hati untuk mengkritik? Oh ya, sebagai seorang pemuda di Pigeon Creek Valley di Indiana, dia tidak hanya mengkritik melainkan juga menulis surat dan puisi yang mengejek orang-orang, lalu menjatuhkan surat-surat ini di jalan-jalan pinggir kota, di mana dia yakin akan ditemukan. Salah satu dari surat-surat itu membangkitkan kemarahan yang terus menyala sepanjang hidup. Bahkan setelah Lincoln membuka praktek sebagai seorang ahli hukum di Springfield, Illinois, dia menyerang lawannya secara terbuka dalam surat-surat yang diterbitkan di koran-koran, tapi dia melakukan hal ini terlalu sering. Pada musim semi tahun 1942, dia mengejek seorang politikus yang suka berkelahi bernama James Shields. Lincoln mengecamnya melalui sepucuk surat tanpa nama yang diterbitkan dalam jurnal Springfield. Seisi kota itu pecah dalam tawa. Shields, seorang yang peka dan punya harga diri, mendidih karena marah. Dia berusaha mencari tahu siapa yang menulis surat itu. Dia mengejar Lincoln dan menantangnya berduel. Lincoln tidak ingin berkelahi. Dia menolak untuk berkelahi dan dia tidak bisa melepaskan diri dari kejadian ini dan menyelamatkan harga dirinya. Dia diberi pilihan senjata. Karena Lincoln memiliki lengan yang sangat panjang, dia memilih pedang kavaleri dan belajar berkelahi dengan menggunakan pedang di West Point. Dan pada hari yang ditentukan, dia dan Shields bertemu di tepi sungai Mississippi, bersiap untuk bertarung sampai mati. Tapi pada menit terakhir, para pendukung mereka menyela dan menghentikan duel tersebut. Itu adalah insiden pribadi yang paling mengerikan dalam hidup Lincoln. Hal itu mengajarnya satu pelajaran yang tak ternilai harganya dalam seni berhubungan dengan manusia. Tidak pernah lagi dia menulis surat yang menghina. Tidak pernah lagi dia mengolok-olok seorang pun. Dan sejak saat itu dia hampir tidak pernah mengkritik siapapun dalam hal apapun. Dari waktu ke waktu pada masa Perang Saudara, Lincoln menempatkan seorang jenderal baru sebagai kepala ketentaraan di Potomac, dan masing-masing secara bergantian, McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Meade, membuat kesalahan besar secara tragis dan menarik Lincoln menelusuri lantai dalam
dengan putus asa. Setengah dari bangsa mengutuk dengan keji para jenderal tidak kompeten ini, tapi Lincoln dengan tidak mendendam terhadap seorang pun, dengan murah hati untuk semuanya. Dia menahan rasa damainya. Salah satu dari kutipan favoritnya adalah, "Jangan menghakimi, maka Anda pun tidak dihakimi." Tatkala Nyonya Lincoln dan mereka yang lainnya bicara dengan kasar mengenai orang-orang selatan, Lincoln menjawab, "Jangan mengkritik mereka. Mereka hanya bertindak dengan cara yang sama seperti yang akan kita lakukan kalau kita berada dalam situasi yang sama." Namun, kalau ada orang yang pernah mendapat kesempatan untuk mengkritik, pasti dia adalah Lincoln. Mari kita meninjau satu ilustrasi. Pertempuran Gettysburg berlangsung selama 3 hari, pertama bulan Juli 1863. Pada malam tanggal 4 Juli itu, Lee mulai bergerak mundur ke bagian selatan, manakala awan disertai guntur menggayuti negara itu dengan hujan. Tatkala Lee mencapai Potomac dengan tentaranya yang kalah, dia menemukan sungai yang banjir besar dan tidak bisa dilalui di depannya, dan pasukan Union yang menang berada di belakangnya. Lee masuk perangkap. Dia tidak bisa melepaskan diri. Lincoln melihat itu. Ini adalah satu kesempatan emas yang diperoleh, kesempatan untuk menangkap pasukan Lee dan mengakhiri perang dengan segera. Maka dengan harapan yang bulat, Lincoln memerintahkan Meade agar tidak menghubungi Dewan Perang tetapi segera saja menyerang Lee. Lincoln mengirim telegram perintahnya dan kemudian mengirim utusan khusus kepada Meade yang meminta aksi segera. Dan apa yang dilakukan oleh Jenderal Meade? Dia melakukan hal yang tepat berlawanan dengan yang diperintahkan Lincoln. Dia bimbang, dia menunda, dia mengirimkan dalih-dalih, dia menolak sama sekali untuk menyerang Lee. Akhirnya, air sungai surut dan Lee menyelamatkan diri melewati Potomac dengan pasukannya. Lincoln marah sekali. Apa maksudnya ini? Lincoln berteriak pada putranya Robert, "Ya Tuhan, apa maksudnya ini? Kita sudah mendapatkan mereka dalam genggaman kita, dan kita hanya harus mengulurkan tangan dan mereka jadi milik kita. Namun tak ada yang bisa saya katakan atau kerjakan untuk menggerakkan tentara." Dalam keadaan demikian, hampir semua jenderal sudah pasti mampu mengalahkan Lee. Kalau saja saya berada di sana, saya sendiri yang sudah menghantamnya. Dalam rasa kecewa yang mendalam, Lincoln duduk dan menulis surat ini untuk Meade. Dan ingat, pada masa ini Lincoln masih sangat konservatif dan bertahan dengan jalan pikirannya. Jadi, surat yang datang dari Lincoln ini pada tahun 1863 sama dengan kemarahan paling ganas. Jenderal yang terhormat. Isi suratnya, "Jenderal yang terhormat, saya tidak yakin kalau Anda menyadari besarnya kerugian yang terjadi karena bebasnya Lee. Dia sudah berada dalam genggaman kita, dan dengan mendapatkannya akan membawa kepada kesuksesan besar untuk mengakhiri perang ini. Karena begini kejadiannya, perang sudah pasti akan diperpanjang. Kalau Anda tidak berhasil menggempur Lee Senin kemarin, bagaimana Anda mungkin berada di sebelah selatan sungai itu, manakala Anda bisa memperoleh sangat sedikit, tidak lebih dari 2/3 kekuatan yang Anda miliki saat itu? Akan tidak masuk akal untuk berharap, dan saya tidak berharap bahwa Anda bisa memberi pengaruh sekarang. Kesempatan emas Anda sudah lewat, dan saya sangat kecewa dan tak terhingga karena peristiwa ini." Lanjut ke bukunya. Apa yang Anda kira yang dikerjakan Meade ketika dia membaca surat ini? Meade tidak pernah melihat surat itu. Lincoln tidak pernah mengirimkannya.
Surat itu ditemukan di antara kertas-kertasnya setelah dia wafat. Dugaan saya adalah, dan ini hanya sebuah terkaan, bahwa setelah menulis surat itu, Lincoln memandang keluar jendela dan berkata pada dirinya, "Tunggu dulu, mungkin saya tidak perlu terburu-buru. Sungguh mudah bagi saya yang duduk di sini, dalam gedung putih yang tenang, dan memerintahkan Meade untuk menyeberang. Tapi kalau saya berada di sana di Gettysburg, dan kalau saya telah melihat banjir darah sebanyak yang dilihat Meade selama minggu kemarin, dan kalau saja telinga saya mendengar teriakan-teriakan ngeri dari mereka yang terluka dan sekarat, mungkin saya juga tidak akan begitu bersemangat. Saya juga tidak akan begitu bersemangat untuk menyerang mereka. Kalau saya mempunyai temperamen seperti Meade yang sabar, mungkin saya pun akan melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, hal itu kini sudah menjadi terlanjur. Kalau saya mengirimkan surat ini, hal itu akan melegakan perasaan saya, tapi itu akan membuat Meade berusaha mempertahankan dirinya. Hal itu akan membuatnya mengutuk saya. Itu akan membangkitkan perasaan sangat tidak enak, merusak semua semangatnya sebagai seorang panglima, dan mungkin memaksanya untuk mengundurkan diri dari ketentaraan. Jadi, seperti yang sudah saya katakan, Lincoln menyisihkan surat itu karena dia sudah belajar dari pengalaman pahit bahwa kritik yang pedas hampir selalu berakhir dengan sia-sia. Theodore Roosevelt pernah berkata bahwa Theodore Roosevelt berkata bahwa ketika dia sebagai presiden dihadapkan dengan masalah besar, dia biasa bersandar pada punggungnya dan memandang ke atas pada lukisan besar Lincoln yang digantung di atas mejanya di Gedung Putih. Lalu dia bertanya pada dirinya, apa yang akan dilakukan Lincoln kalau dia berada dalam posisi saya? Bagaimana dia akan memecahkan masalah ini? Mark Twain sekali-kali kehilangan rasa sabar dan menulis surat-surat yang tidak pernah dikirim sampai kertasnya berwarna coklat. Misalnya, dia pernah menulis surat kepada seorang lelaki yang telah membangkitkan kemarahannya. Hal yang pantas untuk Anda adalah izin pemakaman. Anda cukup hanya berbicara dan saya akan memastikan Anda memperolehnya. Pada kesempatan lain, dia menulis kepada seorang editor mengenai usaha seorang korektor untuk memperbaiki ejaan dan tanda baca saya. Dia memerintahkan, mulai sekarang, buat tulisan itu sesuai draft kopi saya dan pastikan si korektor itu menyimpan sarannya dalam kotaknya yang busuk. Penulisan surat yang menyakitkan ini membuat Mark Twain merasa lebih enak. Surat-surat itu memungkinkannya menyalurkan rasa panasnya, dan surat-surat tersebut tidak sungguh-sungguh merugikan siapapun karena istri Mark secara rahasia mengambil kembali surat-surat itu dan tidak pernah dikirim. Anda kenal seseorang yang Anda ingin agar berubah dan memperbaiki sikapnya? Bagus. Hal itu boleh saja. Saya setuju dengan itu. Tapi mengapa tidak mulai dengan diri Anda sendiri? Dipandang dari sudut diri Anda sendiri, hal itu jauh lebih menguntungkan daripada berusaha memperbaiki orang lain. Iya, dan jauh lebih tidak berbahaya. Jangan mengeluh tentang salju di atap rumah tetangga, ujar Confucius, apabila serambi depan Anda sendiri tidak bersih. Ketika saya masih muda dan berusaha untuk memberi kesan pada orang lain, saya menulis sepucuk surat tolol kepada Richard Harding Davis, seorang penulis yang pernah menjadi bayangan besar dalam wawasan sastra Amerika. Saya sedang menyiapkan sebuah artikel tentang para penulis, dan saya minta Davis untuk menceritakan metode kerjanya.
Beberapa minggu sebelumnya, saya sudah menerima surat dari seseorang dengan catatan di bagian bawahnya, didikte tapi tidak dibaca. Saya sangat terkesan. Saya merasa bahwa penulisnya pasti orang besar dan sibuk, juga orang penting. Saya sama sekali tidak sibuk, tapi saya sangat berhasrat memberi kesan baik pada Richard Harding. Richard Harding Davis. Maka saya akhiri catatan pendek saya dengan kata-kata didiktekan tapi tidak dibaca. Dia tidak pernah bersusah payah untuk menjawab surat saya. Dia sekadar mengembalikannya kepada saya dengan catatan singkat di bawahnya. Sikap Anda yang buruk hanya dilampaui oleh sikap Anda yang buruk. Benar, saya sudah membuat kesalahan besar dan mungkin saya patut mendapat kritik ini. Namun sebagai manusia, saya menolaknya. Saya menolak dengan sakit hati sehingga ketika saya membaca tentang kematian Richard Harding Davis 10 tahun kemudian, satu-satunya pikiran yang masih menetap dalam benak saya malu mengakuinya, adalah rasa sakit hati yang dia berikan pada saya. Kalau Anda dan saya hanya ingin menimbulkan rasa benci pada masa mendatang yang mungkin akan bertahan selama beberapa dasawarsa dan menetap sampai mati, cobalah menuruti hati memberikan kritik yang tajam, betapapun yakinnya kita bahwa tindakan kita benar. Tatkala kita berurusan dengan manusia, mari kita mengingat bahwa kita tidak berurusan dengan makhluk logika. Kita berurusan dengan makhluk penuh emosi, makhluk yang penuh dengan prasangka dan dimotivasi oleh rasa bangga dan sombong. Kritik pedas menyebabkan Thomas Hardy, salah seorang novelis terbaik yang pernah ada dalam sejarah sastra Inggris, menolak selamanya untuk menulis fiksi. Kritik telah membuat Thomas Chatterton, penulis puisi terkenal Inggris, bunuh diri. Benjamin Franklin, yang tidak bijaksana dalam masa mudanya, menjadi sangat diplomatis, begitu mahir dalam menangani hubungan sesama manusia, sehingga dia dijadikan duta besar Amerika untuk Perancis. Rahasia suksesnya, saya tidak akan bicara hal buruk tentang seorang pun, jawabnya, dan hanya membicarakan hal yang baik tentang semua orang. Semua orang bodoh bisa mengkritik, mencerca, dan mengeluh, dan hampir semua orang bodoh melakukannya. Namun perlu karakter dan kontrol diri untuk mengerti dan memberi maaf. Seorang yang berjiwa besar akan memperlihatkan kebesarannya, ujar Carly, dari cara dia memperlakukan orang kecil. Bob Hoover, seorang pilot penguji terkenal yang sering tampil dalam pertunjukan udara, kembali pulang ke rumahnya di Los Angeles dari sebuah pertunjukan udara di San Diego. Seperti yang dijelaskan dalam majalah Flight Operations, pada ketinggian 300 kaki di udara, kedua mesinnya mendadak berhenti. Dengan manuver yang sangat terampil, dia berhasil mendaratkan pesawatnya dengan selamat. Namun, pesawat itu rusak parah meski tak seorang pun yang cedera. Tindakan Hoover yang pertama setelah pendaratan darurat itu adalah memeriksa bahan bakar pesawat, persis seperti yang dia curigai. Pesawat baling-baling Perang Dunia II yang telah diterbangkannya itu ternyata diberi bahan bakar untuk jet, bukannya bensin. Begitu kembali ke bandara, dia minta bertemu dengan mekanik yang telah merawat pesawatnya. Lelaki muda itu sakit karena rasa takut akan kesalahannya. Air mata bercucuran mengalir di wajahnya. Begitu Hoover datang mendekat, dia baru saja hampir menyebabkan sebuah pesawat yang sangat mahal hancur dan nyaris menyebabkan 3 nyawa melayang. Anda bisa bayangkan kemarahan Hoover. Setiap orang tentunya berharap caci maki yang keluar dari lidah pilot tersebut ini atas kecerobohan seorang mekanik.
Tapi Hoover tidak memarahi mekanik itu. Dia bahkan tidak mengkritiknya. Sebaliknya, dia memeluk bahu sang mekanik dan berkata, "Aku menunjukkan pada Anda bahwa saya yakin Anda tidak akan pernah melakukannya lagi. Saya ingin Anda merawat F-51 saya besok." Seringkali orang tua tergoda untuk mengkritik anak-anak mereka. Anda mengharapkan saya berkata jangan, tapi saya bukan hendak mengatakan itu. Saya sekadar hendak berkata. Sebelum Anda mengkritik mereka, bacalah salah satu jurnal klasik Amerika. Ayah, jangan lupa. Sebenarnya itu mulanya muncul sebagai satu editorial dalam majalah People's Home Journal. Kami mencetaknya kembali di sini atas izin si penulis, seperti yang dimuat dalam Reader's Digest. Ayah juga lupa adalah satu dari tulisan-tulisan kecil yang ditulis cepat dengan perasaan tulus, menggugah hati begitu banyak pembaca sehingga menjadi satu tulisan cetak ulang yang abadi dan disukai. Sejak munculnya pertama kali, Ayah Jangan Lupa telah diproduksi kembali. Tulis penulisnya W. Livingstone Larned dalam ratusan majalah dan dalam koran-koran di seluruh negeri. Artikel itu sudah dicetak ulang hampir dalam semua bahasa yang ada. Saya memberi izin untuk ribuan orang yang berharap membacanya dari sekolah gereja dan ruang kuliah. Tulisan itu telah diudarakan dalam peristiwa dan program-program yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh aneh. Periodikal akademi ikut menggunakannya dan juga majalah-majalah sekolah menengah. Kadang-kadang satu tulisan kecil tampaknya secara misterius bisa berhasil. Yang satu ini sudah pasti begitu. Mari kita simak tulisannya. Ayah juga lupa. W. Livingstone Larned. Dengar nak, ayah mengatakan ini pada saat kau terbaring tidur. Sebelah tangan kecil merayap di bawah pipimu dan rambutmu yang keriting pirang lengket pada dahimu yang lembab. Ayah menyelinap masuk seorang diri ke kamarmu. Baru beberapa menit yang lalu, ketika ayah sedang membaca koran di ruang perpustakaan. Satu sapuan sesal yang amat dalam menerpa. Dengan perasaan bersalah, ayah datang masuk menghampiri pembaringanmu. Ada hal-hal yang ayah pikirkan, nak. Ayah selama ini bersikap kasar kepadamu. Ayah membentakmu ketika kau sedang berpakaian hendak pergi ke sekolah. Karena kau cuma menyeka mukamu sekilas dengan handuk. Lalu, ayah lihat kau tidak membersihkan sepatumu. Ayah berteriak marah tatkala kau melempar beberapa barangmu ke lantai. Saat makan pagi, ayah juga menemukan kesalahan. Kau meludahkan makananmu. Kau menelan buru-buru makananmu. Kau meletakkan sikumu di atas meja. Kau mengoleskan mentega terlalu tebal di rotimu. Dan begitu kau baru mulai bermain, dan ayah berangkat mengejar kereta api. Kau berpaling dan melambaikan tangan sambil berseru, "Selamat jalan, ayah!" Dan ayah mengerutkan dahi, lalu menjawab, Tegakkan bahumu. Tegakkan bahumu." Kemudian, semua itu berulang lagi pada sore hari. Begitu ayah muncul dari jalan, ayah segera mengamatimu dengan cermat, memandang hingga lutut. Memandangmu yang sedang bermain kelereng. Ada lubang-lubang pada kaos kakimu. Ayah menghinamu di depan kawan-kawanmu, lalu menggiringmu untuk pulang ke rumah. Kaos kaki mahal, dan kalau kau yang harus membelinya, kau akan lebih berhati-hati. Bayangkan itu, nak. Itu keluar dari pikiran seorang ayah. Apakah kau ingat nantinya ketika ayah sedang membaca di ruang perpustakaan, bagaimana kau datang dengan perasaan takut
dengan rasa terluka dalam matamu ketika ayah terus memandang koran. Tidak sabar karena gangguanmu. Kau jadi ragu-ragu di depan pintu. Kau mau apa? Semprot ayah. Kau tidak berkata sepatah kata pun, melainkan berlari, melintas, dan melompat ke arah ayah. Kau melemparkan tanganmu melingkari leher ayah dan mencium ayah. Tangan-tanganmu yang kecil semakin erat memeluk dengan hangat. Kehangatan yang telah Tuhan tetapkan untuk mekar di hatimu dan yang bahkan pengabaian sekalipun tidak akan mampu melemahkannya. Dan kemudian kau pergi, bergegas menaiki tangga. Nah, sesaat setelah itu, koran jatuh dari tangan ayah. Dan satu rasa takut yang menyakitkan menerpa ayah. Kebiasaan apa yang sudah ayah lakukan? Kebiasaan dalam menemukan kesalahan, dalam mencerca. Ini adalah hadiah ayah untukmu sebagai seorang anak laki-laki. Bukan berarti ayah tidak mencintaimu. Ayah lakukan ini karena ayah berharap terlalu banyak dari masa muda. Ayah sedang mengukurmu dengan kayu pengukur dari tahun-tahun ayah sendiri. Dan sebenarnya begitu banyak hal yang baik dan benar dalam sifatmu. Hati mungil milikmu sama besarnya dengan fajar yang memayungi bukit-bukit luas. Semua ini kau tunjukkan dengan sikap spontanmu saat kau menghambur masuk dan mencium ayah sambil mengucapkan selamat tidur. Tidak ada masalah lagi malam ini, nak. Ayah sudah datang ke tepi pembaringanmu dalam kegelapan. Dan ayah sudah berlutut di sana dengan rasa malu. Ini adalah sebuah rasa tobat yang lemah. Ayah tahu, kau tidak akan mengerti hal-hal seperti ini kalau ayah sampaikan padamu saat kau terjaga. Tapi esok hari, ayah akan menjadi ayah sejati. Ayah akan bersahabat karib denganmu dan ikut menderita bila kau menderita dan tertawa bila kau tertawa. Ayah akan menggigit lidah ayah kalau kata-kata tidak sabar keluar dari mulut ayah. Ayah akan terus mengucapkannya kata ini seolah-olah sebuah ritual. Dia cuma seorang anak kecil, anak lelaki kecil. Ayah khawatir sudah membayangkanmu sebagai seorang lelaki. Namun saat ayah memandangmu sekarang, nak, meringkuk berbaring dan letih dalam tempat tidurmu, ayah lihat bahwa kau masih seorang bayi. Kemarin kau masih dalam gendongan ibumu. Kepalamu berada di bahu ibumu. Ayah sudah meminta terlalu banyak, sungguh terlalu banyak. Sebagai ganti dari mencerca orang, mari kita coba untuk mengerti mereka. Mari kita berusaha mengerti mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Hal itu jauh lebih bermanfaat dan menarik minat daripada kritik, dan melahirkan simpati, toleransi, dan kebaikan hati. Untuk benar-benar mengenal semua, kita harus memaafkan semua. Seperti yang dikatakan Dr. Johnson, Tuhan sendiri tidak menghakimi orang hingga tiba pada akhir harinya. Pada akhir hari-harinya. Mengapa saya dan Anda harus melakukannya? Prinsip 1, jangan mengkritik, mencerca, atau mengeluh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 1 dari buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 2, Rahasia Besar dalam Berurusan dengan Manusia. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita praktikkan bersama-sama. Dan jika
teman-teman bersedia, mohon kesediaannya untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Mungkin simpel buat teman-teman, tapi terus terang ini sangat berharga buat kami. Terima kasih atas kesediaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.